Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Hirsuddin Febriansyah dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem manajemen basis data pada matkul Sistem Informasi Manajemen. Oke. Yang pertama ada organisasi data. Komputer pada awalnya digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang membutuhkan kalkulasi angka yang rumit dan membosankan, yang membutuhkan sedikit input dan output. Perusahaan menyimpan data yang cukup besar di sistem informasi berbasis komputernya, karena perusahaan tersebut melakukan begitu banyak transisi bisnis. Agar dapat menggunakan data dan terhindar dari kekacauan, konsep data telah dipecah dan dikurangi menjadi konsep yang lebih kecil, yang akan menyediakan balok pembangun yang dapat dikombinasikan untuk menghasilkan kembali data awal dalam suatu bentuk yang terorganisasi dan dapat diakses. Di sini ada beberapa jenisnya. Yang pertama ada hierarki data. Data bisnis secara tradisional telah diorganisasikan ke dalam suatu hierarki field data yang bergabung untuk membentuk record, dan record yang bergabung untuk membentuk file. File data adalah unit data yang terkecil, mencerminkan jumlah data yang terkecil yang akan ditarik dari komputer pada suatu waktu. Contoh file data dapat berupa kode mata kuliah. Yang kedua ada spreadsheet sebagai basis data sederhana. Tabel yang berisi baris dan kolom dapat disajikan dalam suatu spreadsheet. Konsep tabel merupakan konsep yang penting karena struktur basis data relasional secara konseptual serupa dengan sekumpulan-sekumpulan tabel yang saling berhubungan. Selanjutnya ada flat file, adalah suatu tabel yang memiliki kolom-kolom yang berulang. Normalisasi atau normalization adalah suatu proses formal untuk menghapus field data yang berulang, sambil tetap menjaga kemampuan basis data untuk tetap menambah, mengubah, menghapus tanpa menyebabkan kesalahan. Selanjutnya ada field kunci. Kunci di suatu tabel adalah suatu field yang berisi satu nilai yang secara unik mengidentifikasi masing-masing record di dalam tabel. Kandidat kunci adalah sebuah field yang secara unik mengidentifikasi masalah-masalah baris tabel, namun tidak dipilih menjadi kunci. Tabel-tabel yang berhubungan. Tabel-tabel tersebut berbagi satu field yang sama, yaitu kode, dan nilai field kode menentukan baris-baris di mana di dalam tabel yang tergabung secara logis. Terus ada struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar pemrosesan data lebih efisien. Struktur ini kemudian diimplementasikan menjadi melalui suatu sistem manajemen basis data. Sistem manajemen basis data atau DBMS adalah suatu peranti lunak yang menyimpan struktur basis data itu sendiri. Hubungan antara data di dalam basis data, nama-nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian field lainnya. Jadi ada beberapa. Yang pertama, struktur bisnis data hierarkis. Basis data ini mempengaruhi standarisasi dari pekerjaan commit in that system language atau CODA-SHIL. Commit memiliki anggota-anggota yang berasal dari pemerintahan, industri, dan akademisi, sehingga standar yang dikembangkan akan terbuka untuk semua. Yang kedua ada struktur basis data jaringan. Struktur basis data jaringan dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record tertentu. Juga memungkinkan untuk menggabungkan record yang ada dengan record lain yang ada dalam basis data. Yang ketiga ada struktur basis data relasional. Organisasi bisnis tidak pernah menerapkan sistem manajemen bisnis data yang dibangun dalam struktur jaringan. Namun organisasi masih membutuhkan cara untuk mengatasi permasalahan manajerial yang menggunakan basis data. Maka dari itu, mereka memfokuskan pada sekumpulan data dan hubungan satu data dengan yang lainnya. Contoh basis data relasional. Contoh yang pertama ada basis data jadwal. Contoh yang dipergunakan di sini diimplementasikan pada peranti lunak sistem manajemen basis data Microsoft Access. Namun, implementasi ini akan serupa pada setiap produk bisnis data relasional lain.
IBM, Oracle, Microsoft, dan banyak perusahaan lain menyediakan peranti lunak sistem manajerial basis data relasional ini. Terus ada konsep basis data. Ketika pengguna memikirkan record di dalam suatu basis data, mereka secara intuitif akan merasa bahwa urutan record yang ditampilkan dalam laporan merupakan cerminan dari urut-urutan penyimpanan record tersebut di dalam disk komputer. Suatu sistem iManagement basis data dapat menampilkan data ini dalam suatu urutan yang logis dan secara intuitif tepat, meskipun masing-masing record dari basis data tersebut dapat tersebar di banyak file dan terletak di seluruh penjuru ruang penyimpanan komputer. Terus bagaimana sih membuat basis data? Konsepnya, proses pembuatan basis data akan melibatkan 3 hal utama. Yang pertama ada menentukan data yang akan dibutuhkan, menguraikan data, dan memasukkan data ke dalam basis data. Menggunakan basis data. Yang pertama ada laporan dan formulir. Mayoritas interaksi pengguna dengan basis data adalah melalui laporan dan formulir. Sebagian besar vendor peranti lunak manajemen lunak basis data menawarkan GUI yang memudahkan untuk formulir dan laporan. Kebanyakan laporan dan formulir dibutuhkan untuk pengguna dapat dibuat tanpa bantuan dari profesional sistem informasi. Kebanyakan laporan dan formulir yang dibutuhkan oleh pengguna dapat dibuat tanpa bantuan dari profesional sistem informasi. Formulir secara tipikal menampilkan suatu record saja dalam satu waktu dan tidak memberikan intisar data serta biasanya tidak melakukan agresi data dari banyak tabel basis data. Di sini ada beberapa contohnya seperti yang pertama ada navigasi, akuntansi, konsistensi, penyaringan, dan subform. Yang kedua ada query. Beberapa pengguna ingin melangkah lebih jauh dari laporan dan formulir untuk memberikan pertanyaan langsung ke basis data. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Sistem manajemen basis data biasanya memberikan antarmuka yang mudah untuk digunakan bagi para pengguna. Selanjutnya yang ketiga ada query tekstur. Bahasa query tekstur atau structured query language adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan basis datanya. Meskipun pengguna dapat melihat sebagian GBA, sistem basis data melihat bahasa QWERTY terstruktur peranti lunak DBMS memiliki GUI untuk program-program wizard yang dapat menuntun pengguna-pengguna menggunakan query dengan cara yang mudah digunakan. Yang keempat ada pemrosesan basis data lanjutan. Pemrosesan analitis one line atau analytical processing atau OLAP telah menjadi hal yang semakin umum dalam peranti lunak sistem manajemen basis data. Vendor-vendor memasukkan fitur ini untuk memungkinkan dilakukannya analisis data yang mirip dengan statistik cross tabulation. Selanjutnya ada personel basis data. Yang pertama ada administrator basis data, spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data adalah administrator basis data. Administrator basis data mengawasi seluruh aktivitas basis data. Mereka harus memiliki keahlian manajerial maupun keahlian teknis yang tinggi. Tugas-tugasnya adalah yang pertama perencanaan basis data, implementasi basis data, operasi basis data, dan keamanan basis data. Terus ada programmer basis data. Programmer basis data menunjukkan spesialisasi dan seleksi tingkat tinggi. Mereka seringkali memiliki lebih banyak pengalaman dan pelatihan daripada programmer-programmer lain yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satu alasan adalah bahwa basis data merupakan pusat penyimpanan fakta bagi perusahaan. Terus ada pengguna akhir. Pengguna akhir tidak dapat diabaikan sebagai personel penting yang berinteraksi dengan basis data. Mereka membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari basis data untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perusahaan untuk unsur pokok lingkungannya. Menempatkan sistem manajemen basis data dalam perspektif. Sistem manajemen basis data atau DBMS merupakan perangkat lunak yang dapat melakukan utilisasi dan mengelola koleksi data dalam jumlah yang besar. DBMS juga lancang untuk melakukan manipulasi data secara lebih mudah.
Sebelum adanya DBMS, data pada umumnya disimpan dalam bentuk flat file, yaitu file teks yang ada pada sistem operasi DBMS. Dapat diartikan sebagai program komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, memodifikasi, dan memperoleh data atau informasi dengan praktis dan efisien. Terus di sini ada beberapa keuntungan maupun kerugian. Keuntungan DBMS yang pertama ada mengurangi jumlah data yang berlebihan, 2. Mencapai kebebasan data, 3. Memperoleh data dan informasi dengan cepat, 4. Meningkatkan keamanan. Sedangkan kerugiannya adalah yang pertama memberi perangkat lunak yang mahal, memerlukan konfigurasi perangkat keras yang besar, dan yang ketiga memperkerjakan dan memelihara staf DBA. Oke, terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.